Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Ihsan rahimakumullah. Takwa adalah sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan sekuat tenaga menjauhi apa yang dilarangnya. Dengan ketakwaan inilah mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Ihsan rahimakumullah. Seringkali perbedaan pendapat memicu pertengkaran dan konflik. Padahal perbedaan pendapat dalam Islam adalah sebuah keniscayaan. Dari dulu sampai sekarang ada ragam pendapat di dalam Islam, sehingga perlu kedewasaan berfikir dan bijak dalam melihat varian pendapat ulama yang kita baca atau kita saksikan di mimbar ceramah ataupun di media sosial. Perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan yang tak dapat kita hindari, mulai dari perbedaan warna kulit, bahasa, bangsa, jenis kelamin, dan termasuk juga perbedaan pendapat ataupun pemikiran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulit. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Baitul Ihsan rahimakumullah. Fakta yang kita saksikan paling tidak di media sosial justru berbanding terbalik dengan keniscayaan dalam perbedaan itu sendiri. Perbedaan pendapat justru membuat orang acap kali saling membenci, menyesatkan, bahkan mengkafirkan. Kata-kata kasar pun dikeluarkan untuk menunjukkan ketidaksetujuan terhadap pendapat yang dilontarkan orang lain yang berbeda. Padahal berkata kasar dalam Islam sangat dilarang, apalagi bila kata kasar itu menyakiti hati orang lain. Rasulullah SAW bersabda, Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim adalah orang yang mampu menjaga lisan dan tangannya dari menyakiti orang lain. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Ihsan rahimakumullah. Paling tidak ada 4 sikap yang harus kita miliki dalam menanggapi perbedaan pendapat dalam masalah agama ataupun dalam masalah-masalah lainnya. Yang pertama, sebelum kita merasa paling benar sendiri atas pendapat yang kita yakini,
alangkah lebih baiknya kita memperluas literasi dan bacaan kita terlebih dahulu. Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah mengatakan, orang yang berwawasan luas itu cenderung sedikit sekali menyalahkan orang lain. Baru mengerti satu ayat atau satu hadis, lantas kita mudah menyalahkan orang lain yang bahkan belajar agamanya sudah lebih lama dari kita. Maka hindarilah itu. Lalu yang kedua, sikap yang bisa dikedepankan untuk menyikapi perbedaan adalah mengedepankan toleransi dan tenggang rasa, saling memahami satu sama lain tanpa perlu menghakimi orang lain. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah katakan, aku diutus dengan membawa ajaran yang benar serta toleran. Sekalipun Nabi tegas memberantas kemaksiatan, akan tetapi Nabi tetap sayang kepada sahabatnya yang masih belum muslim atau yang belum taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pernah terjadi pada sahabat Nabi yang bernama Nuaiman. Ia merupakan pemabuk, tapi ia tetap mencintai Allah dan Rasulnya. Karena itu Nabi pun melarang para sahabatnya yang lain mencaci makinya. Dengan mencaci maki, menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan mempermudah setan menjerumuskan Nuaiman tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu yang ketiga adalah saat berbeda pendapat, kita hendaknya mendahulukan dialog daripada ingin merasa menang sendiri. Anjuran berdialog ini terdapat dalam surah An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ayat ini memerintahkan kepada kita sebagai umat muslim untuk berdialog dengan cara yang bijaksana, tidak temperamen dan terbuka terhadap masukan dan kritikan. Terlebih lagi kita ini hidup di era demokrasi yang membolehkan siapapun untuk berpendapat. Lalu yang keempat, dalam menghadapi perbedaan, kita berupaya untuk mencari titik temu. Dalam bahasa Al-Quran, titik temu ini disebut dengan kalimatun sawa. Ini sebagaimana terdapat dalam surah Ali Imran ayat 64. Dalam era demokrasi, titik temu ini biasanya dapat dilakukan dengan cara memilih suara terbanyak dari hasil diskusi yang sudah kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa istiqomah dalam kebaikan, dihindari kita dari perpecahan karena adanya perbedaan pendapat di antara kita. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين وعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واحفظ لنا فإنك خير الحافظين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.